Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Ku yakin segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Meski semua yang kulihat tak seperti apa yang kuharap, namun ku memilih percaya kepadamu. Kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Kau berfirman, kau berfirman, pulihkanku. Kau berfirman, sembuhkanku. Satu kata kau nyatakan terjadi atasku. Kau berfirman, kuatkanku. Kau berfirman, bangkitkanku. Satu kata kau nyatakan, jadilah padaku. Satu kata kau nyatakan,
yang sembuhkan kami, Kau yang kuatkan kami, Kau yang bangkitkan kami, Kau yang selamatkan kami, Kau yang lindungi kami, Kau yang pelihara kami. Itu Engkau Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab kami punya Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kasih rahmat-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah pelindung kami, Allah penyedia bagi kami. Haleluya, kami bawa sembah kami Tuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kepada-Mu, kami letakkan pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang
Allahku Yesus, sungguh ku percaya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini penuh dengan sukacita. Kita ada di rumah Tuhan dan saya percaya semua kita memasuki hari ini, terlebih dahulu kita mencari Tuhan, maka saya percaya sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita dan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ajak kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Perikopnya di sana dikatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mari saya ajak kita membacanya sama-sama. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, dan seterusnya. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita menemukan ada seorang perwira yang punya hamba yang sangat dikasihi oleh perwira ini. Dan perwira ini melihat hambanya ini mengalami sakit yang begitu parah. Karena dia mengasihi hambanya, lalu dia rindu hambanya ini supaya sembuh. Apa yang terjadi? Ya, dia ngomong sama orang-orang yang dekat dengan Yesus supaya hal ini disampaikan kepada Yesus. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Yesus merespon dengan luar biasa. Yesus konsen dengan perwira ini. Lalu Yesus mendatangi perwira ini. Bapak Ibu,
Kalau selama ini banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, selalu membahas kenapa Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum ini. Ternyata yang sering kita sampaikan, karena perwira Kapernaum ini punya iman yang luar biasa. Dia berkata kepada Yesus, bilang kepada Yesus, dia tidak usah datang ke rumahku. Enggak layak, termasuk dia sendiri enggak layak ketemu dengan Yesus. Lalu dia berkata, ngomong sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Dan ini yang sering kali kita bahas dan kita sampaikan kepada jemaat, bahwa perwira Kapernaum ini punya iman yang luar biasa. Tidak perlu Yesus datang ngomong sekecap, maka hambanya sembuh. Karena memang dia berkata begini, saya ini punya bawahan. Dan kalau saya ngomong sama bawahan saya, pergi, maka bawahannya pergi. Datang, maka bawahannya datang. Nah, mendengar itu memang Yesus heran. Kenapa? Dia berkata, Yesus berkata begini, belum pernah aku temukan iman sebesar ini di bangsa Israel. Ya. Ternyata saya pelajari, saya perhatikan, saya lihat, ternyata bukan hanya apa yang dikatakan oleh perwira ini, aku tidak layak, ngomong satu kecap aja, pasti hambaku sembuh. Bukan itu membuat Yesus menjadi konsen, menjadi serius. Ternyata ada dasar yang luar biasa yang dilakukan oleh perwira ini. Ya. Apa itu? Ini yang mau saya ajak kepada Bapak Ibu pagi hari ini, ayo kita renungkan firman Tuhan ini. Ternyata kalau kita selidiki dan kita perhatikan benar-benar, di ayat yang keempat, di situ dikatakan begini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Orang-orang yang diutus oleh perwira ini atau orang-orang yang percaya, yang dekat dengan Yesus diberitahu, ya, beritahu kepada Yesus, ya, mereka bilang gini, perwira ini layak untuk ditolong. Perwira ini layak untuk ditolong. Perwira ini dia punya hamba, hambanya sakit keras, layak untuk disembuhkan. Kenapa layak untuk ditolong? Kenapa layak untuk disembuhkan? Ini yang luar biasa dan ini yang perlu kita pelajari. Pagi hari ini, ternyata di ayat yang kelima, perhatikan Bapak Ibu, di situ dikatakan begini. Sebab ia, perwira ini, walaupun dia bangsa atau orang Kapernaum, di sana dikatakan ia mengasihi bangsa kita. Dan, perhatikan, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Apa yang membuat hati Tuhan konsen, hati Tuhan serius dengan perwira ini? Ternyata perwira ini, walaupun dia bukan bangsa Israel, dia orang Kapernaum, tetapi dia mengasihi bangsa Israel milik kepunyaan Tuhan. Bahkan yang luar biasa lagi, dia yang membangun rumah ibadatnya bangsa Israel. Bapak Ibu, untuk membangun sebuah gereja, itu tidak gampang. Butuh dana yang besar. Butuh biaya yang besar. Bahkan kadang-kadang gereja sudah besar, jemaat banyak, untuk membangun
sebuah gereja atau renovasi gereja itu berat. Apalagi membangun dari awal dan dibangun oleh seseorang, itu tidak gampang. Saya percaya orang-orang yang mau lakukan seperti itu, pasti orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti orang-orang yang cinta Tuhan, pasti orang-orang yang peka suara Tuhan. Kalau tidak, buat apa keluarkan dana begitu besar? Buat apa keluarkan biaya yang begitu besar? Apalagi itu bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Ya, tidak gampang. Tapi perhatikan, perwira Kapernaum ini memiliki hati yang luar biasa. Selain dia mengasihi bangsa Israel, bahkan dia bangun rumah ibadatnya. Kalau sekarang, ya kan, ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tahu-tahu mengasihi umat Tuhan dan membangun sebuah gereja. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang dilakukan perwira ini, ingat, apa yang ditanam pasti dia tuai. Ya. Tema kita tahun ini, apa yang ditanam pasti dituai. Walaupun perwira ini tidak mengenal Tuhan, tapi dia melakukan, dia tanam yang baik, dia tabur yang baik, maka dia dapatkan yang baik. Dia mengasihi bangsa Israel. Dia bangun rumah ibadat mereka. Ini yang membuat Yesus serius dengan perwira ini. Ya, serius. Apalagi saudara, perwira ini ngomong, gak usah ketemu, aku gak layak, aku ini orang berdosa. Padahal ya kalau dipikir-pikir ini secara logika, biasanya orang yang sudah berbuat banyak, orang yang sudah menabur banyak, apalagi membangun gereja, biasanya ingin dipuji, ingin dihargai, ingin disanjung, ya. Apalagi ketemu dengan Yesus kan, wah ini kebanggaan. Tapi perhatikan di sini, perwira ini dia berkata, aku tidak layak. Saya melihat di sini ada kerendahan hati yang luar biasa yang dimiliki oleh perwira Kapernaum ini. Selain dia baik hati, ya, dan dia membangun rumah ibadatnya orang Yahudi atau orang Israel, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Bayangkan, dia berkata, ngomong satu kecap aja, pasti hambaku sembuh. Dan itu yang membuat Yesus heran melihat orang ini. Dan akhirnya, Yesus tidak perlu datang tumpang tangan kepada hamba perwira ini, tidak perlu. Ya. Dan memang kita tahu, kuasa Yesus tidak ada batas. Dia bisa lakukan apa saja. Dia sanggup pulihkan kita, dia sanggup sembuhkan kita, dia sanggup memberkati kita, dia sanggup lakukan apa saja kepada kita. Ya. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah engkau pernah tabur, apa yang engkau sudah pernah lakukan untuk Tuhan? Kita seringkali menuntut, Tuhan kok Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan kok enggak menolong saya, Tuhan kok enggak mau tahu dengan saya. Kita cuma hanya menuntut dan menuntut dan menuntut. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Melalui pekerjaan Tuhan, melalui rumah Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, apa yang sudah pernah kita lakukan? Ya. Atau bisanya kita cuma hanya menuntut dan menuntut dan menuntut.
Bayangkan kalau perwira ini bisa mengalami pertolongan Tuhan kepada hambanya. Saya mulai berpikir gini, oh hambanya aja Yesus konsen untuk menolong. Apalagi mungkin anaknya, apalagi mungkin istrinya, apalagi dia sendiri, apalagi keluarganya. Pasti Yesus lebih konsen, pasti Yesus lebih perhatian. Kenapa? Karena perwira ini sudah melakukan bagiannya. Dia tabur yang baik. Ya. Maka dia tua yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama masih ada kesempatan bagi kita, sesuai dengan tema kita, saya dengar Bapak Gembala berkata, ternyata tema ini bukan hanya tahun 2020, bisa-bisa sampai tahun 2021, ya. Kita harus menabur dan menabur dan menabur sehingga kita apa? Menuai dan menuai dan menuai. Di tengah krisis sekalipun saya percaya kita yang sudah melakukan bagian kita, kita pasti menuai. Yang percaya katakan amin. Ya. Kenapa? Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi ayo hari-hari ini jangan cuma menuntut Tuhan untuk berbuat, untuk memberkati, untuk menolong kita, tapi coba lakukan bagian kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau perwira Kapernaum ini ditolong oleh Tuhan, ya, menyembuhkan hambanya yang sakit, saya percaya hari-hari ini pun mungkin ada keluarga kita, atau mungkin ada hamba kita, atau mungkin ada orang yang kita kenal. Ya, kalau kita doakan, tapi engkau yang sudah melakukan bagianmu, saya percaya orang itu akan tertolong, orang itu akan sembuh. Bahkan sekalipun dia kena COVID, saya percaya pasti disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Karena engkau sudah melakukan bagianmu. Engkau berbuat. Ya, engkau berbuat. Jadi ini yang saya pelajari dari perwira Kapernaum ini. Bukan hanya sekedar, imannya luar biasa. Ya, tapi ternyata dia sudah melakukan bagiannya. Dia sudah berbuat. Dia sudah menabur yang baik. Dia mengasihi bangsa Israel, lalu dia membangun bait Allah atau rumah ibadatnya bangsa Israel, dibangun sama dia. Makanya Yesus konsen dengan perwira ini. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Ya, saya tidak menyuruh Bapak Ibu, ayo bangun gereja sebanyak mungkin. Kalau memang Tuhan kehendaki, kalau Bapak Ibu disuruh oleh Tuhan, ayo bangun. Ya, saya percaya. Tidak sia-sia engkau membangun. Saya sudah lihat dengan mata saya sendiri selama saya melayani 30 sekian tahun. Saya perhatikan orang-orang yang membangun rumah Tuhan, orang-orang yang membangun bait Allah, orang-orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Itu nyata, itu betul-betul terjadi. Mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang terlibat dalam membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan, orang-orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi sama kalau gereja kita nanti sedang membangun renovasi gedung ini, ayo terlibat. Ya. Ayo kita ikut. Jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya berkata begini, biar saja Pak Gembala, Ibu Gembala yang membangun, saya kan siapa? Jangan. Tapi ayo kita lakukan bagian kita. Disitulah nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Disitulah Tuhan akan berbuat sesuatu yang luar biasa bagi kita. Saya teringat Bapak Ibu, di gereja yang lama, saya masih kuliah waktu itu. Ya, saya masih kuliah, baru pelayanan
ya istilahnya belum dapat gaji lah istilahnya kan. Kita baru pelayanan begitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu itu disuruh kita akan membangun gereja, kita butuh dana yang besar, ayo kita menabur. Dan kalau Bapak Ibu tidak punya uang, bisa janji iman. Saya ingat betul waktu itu, saya baru selesai kuliah, lalu saya baru pelayanan. Ya gaji pun masih kecil. Ya saya ingat betul waktu itu gaji saya pertama 75.000. Gaji pertama 75.000. Ya. Nah, itu pun gaji itu, waktu itu saya ingat itu, setiap bulan saya terima, saya tanda tangan, lalu saya kasihkan ke bendahara. Saya bilang gini, perpuluhan. Ya ada om di situ, saya bilang, om perpuluhan om. Terus dia bilang gini, kamu nggak mau uang tak? Kalau nggak mau kasihkan saya. Saya bilang, enggak om, ini perpuluhan saya. Dia kaget perpuluhan saya, bayangkan tahun itu, gaji saya 75, saya bilang ini perpuluhan 75. Berarti pendapatan saya, sudah besar. Zamannya itu, sampai omnya itu heran. Kamu cok guyonan? Saya bilang, enggak om. Nah, akhirnya gembala sidang berkata, mari kita membangun, berikan janji iman. Saya ingat betul waktu itu, ya. Saya berani tulis janji iman saya tulis, ya. Padahal kalau dipikir-pikir, gajimu cuma berapa, berani tulis segitu gitu kan. Tapi saya betul-betul konsen, saya tabur. Dan puji Tuhan, saya selesaikan benih iman itu, berapa yang saya janji saya selesaikan. Dan saya melihat Bapak Ibu, saya boleh melihat hari ini, ya saya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita sedang membangun hari ini, merenovasi gereja kita juga, sedang membangun hari ini. Saya juga janji iman Bapak Ibu, enggak punya duit saya berani janji iman. Dan puji Tuhan, dari sekian jemaat, janji iman saya yang paling besar. Kan? Heran. Sementara kita aja pengeluaran banyak, kebutuhan banyak, tapi saya berani karena saya percaya. Orang yang melakukan bagiannya menabur untuk rumah Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti melihat kemuliaan Tuhan. Dan saya alami itu sampai hari ini, makanya saya di dalam pekerjaan Tuhan, ya saya selalu belajar untuk melakukannya. Dan puji Tuhan, saya melihat hari ini, saya boleh menikmati hari ini, karena apa? Apa yang saya tabur, saya tuai. Dan saya percaya bukan hanya saya. Apa yang saya tabur hari-hari ini, keturunan saya juga pasti akan menuai. Nah makanya selama masih ada kesempatan, lakukan bagianmu. Kalau orang Kapernaum atau perwira Kapernaum ini aja enggak percaya Tuhan, dia lakukan bagiannya, ditolong oleh Tuhan. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, apalagi kita umat Tuhan, pasti mengalami pertolongan Tuhan. Biar firman ini memberkati kita pagi hari ini, jangan jadi pendengar yang baik, tapi biar kita semua menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan bagimu Bapa pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau perwira Kapernaum itu ditolong oleh Tuhan karena dia sudah melakukan bagiannya, kami juga rindu hal yang sama. Kami mau menabur, kami mau melakukan bagian kami supaya Tuhan konsen dengan kami, Tuhan serius dengan kami, sehingga suatu saat kami membutuhkan pertolongan Tuhan, pasti kami ditolong oleh Tuhan, pasti kami mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau jalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, biar Tuhan tuntun, pimpin kehidupan kami, dan Tuhan memberkati kami Bapa. Terima kasih, dan saat ini kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kami mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.